Anda tentu tidak asing dengan penggunaan kapur barus atau kamper. Dan mungkin Anda pernah berpikir jika kapur barus berasal dari racikan bahan kimia yang berbahaya atau bisa merusak kesehatan. Faktanya ternyata keliru. Kapur barus rupanya berasal dari getah pohon barus. Meskipun begitu, kapur barus tidak bisa dimakan. Pohon barus atau kamper adalah tumbuhan khas Indonesia. Pohon ini berbatang tegak, lurus, bulat, dan terdapat resin. Dengan tinggi mencapai lebih dari 60 meter dengan lingkar batang 70 cm. Jika daunnya diremas akan mengeluarkan aroma wangi. Ranting pohonnya akan meneteskan cairan kamper apabila dikukus. Pohon barus sempat dianggap punah di hutan dan hanya tersisa puluhan batang di ladang warga di Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Tapi secara mengejutkan, ratusan hektar hutan kapur purba ditemukan juga di Kabupaten Pak Barat. Kapur barus pernah menjadi magnet yang mendatangkan pedagang dunia ke Sumatera selama ribuan tahun. Dalam berbagai kebudayaan, tanaman barus yang bernama Latin Riobalano sapro aromatica ini menduduki posisi penting. Di dalam Islam misalnya, barus atau kamper disebut di dalam surat Al-Insan ayat ke-5 yang berbunyi, orang-orang yang berbuat kebajikan akan minum dari gelas berisi minuman mencampurkan air kapur. Dari 7 spesies pohon kapur, Riobalanops aromatica yang paling populer di dunia dan identik sebagai kapur barus. Pohon ini tumbuh di Pulau Sumatera, khususnya Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Aceh, serta Pulau Kalimantan. Pohon barus atau kamper mengandung senyawa kimia volatil di seluruh bagian tubuhnya. Kayu dan daunnya didistilasi uap akan menghasilkan minyak atsiri. Pohon ini memiliki 6 varian senyawa kimia berbeda, yaitu kamper, linalool, cineola, nerolidol, safrula, dan borneol. Khasiatnya sebagai obat sudah disebut beberapa kali dalam naskah Ramayana versi Jawa. Dalam kadar tertentu, kapur barus dapat diminum untuk mengobati gangguan asam lambung, usus halus, dan perut besar. Jika dijilat dan ditelan sedikit, dapat menghangatkan badan. Selain itu, bisa juga digunakan mencegah serangga di lingkungan tempat tinggal. Sejak abad keempat Masehi, kamper sudah bertempat di sebagian besar wilayah dunia. Para pedagang menyebut lokasi penghasil kamper bernama Fansur. Belakangan, peneliti kontemporer berusaha menebak lokasi Fansur di peta modern. Bagi masyarakat Mesir kuno, kamper menjadi andalan untuk mengawetkan jenazah. Para Firaun yang sudah meninggal terkubur dalam wujud mumi menggunakan kamper. Sejarah mencatat, jasad raja-raja Mesir diawetkan dengan menggunakan kapur barus, termasuk diantaranya mumi Ramses II dan Ramses III. Dengan cara demikian, membuat jasadnya bisa utuh ribuan tahun. Pentingnya posisi kamper berbanding terbalik dengan cara memperolehnya. Kamper merupakan tanaman langka dan memperolehnya membutuhkan waktu lama. Tak heran, dulu kamper dianggap setara dengan emas, tembaga, dan sebagainya. Dianggap barang berharga karena saking mahalnya. Di sisi lain, bagi penghuni tanah Indonesia ribuan tahun yang lalu, tanaman itu bukanlah barang mahal dan langka, sebab kamper merupakan tanaman asli yang mudah didapat. Pedagang Arab Ibnu Al-Faqih di tahun 902 sudah menyebut Fansur sebagai wilayah penghasil kapur barus, cengkeh, pala, dan kayu cendana. Lalu ahli geografi Ibnu Sa'id Al-Maghribi yang hidup di abad ke-13 juga merinci secara spesifik bahwa Fansur penghasil kamper berasal dari Pulau Sumatera. Bahkan jika ditarik mundur lebih jauh, ahli Romawi Ptolemy sudah menyebut nama barus pada abad ke-1 Masehi. Atas dasar ini, banyak warga Arab, khususnya para pedagang, berbondong-bondong ke Sumatera. Mereka rela melakukan pelayaran jauh dari Arab untuk mendapatkan kamper. Orang Arab tiba di Barus melalui perjalanan langsung dari Teluk Persia, melewati Ceylon atau Sri Lanka, lalu tiba di pantai barat Sumatera.
Mereka biasanya membawa kapal besar untuk mengangkut banyak kapur barus yang akan dijual tinggi di pasar internasional. Perlahan kedatangan orang Arab ke Sumatera semakin banyak usai kamper asal Barus yang bermutu tinggi mengalahkan kamper asal Malaysia dan Kalimantan. Pada titik inilah Barus terbukti sebagai daerah penghasil kamper dan sudah berkembang jadi pelabuhan penting di Sumatera. Terungkapnya, lokasi kapur Barus di Indonesia membuat banyak pedagang Arab mengunjungi Barus untuk singgah hingga menetap. Jika mereka pergi ke Cina, maka pasti akan singgah dulu di Barus. Hanya saja kedatangan mereka tak cuma bermotif perdagangan, tapi juga menyebarkan agama Islam. Alhasil terjadi Islamisasi terhadap penduduk lokal di tempat-tempat kedatangan kapal Arab, yaitu Barus, Tobri, dan Haru. Sejak awal Islam sudah masuk Barus diduga kuat tercatat pada abad ke-7 Masehi. Hal ini dibuktikan dengan keberadaan komplek makam kuno Mahligai di Barus. Di sana tertera nisan yang berasal dari ke-7 Masehi. Catatan sejarah menyebutkan kapur Barus telah menjadi barang yang bernilai sangat penting sehingga mampu menarik perhatian banyak orang Eropa dan Timur Tengah untuk datang ke Barus. Bahkan Marco Polo, penjelajah berkebangsaan Italia, mengatakan harga kapur Barus semahal emas dengan berat yang sama pada masa itu. Kapur Barus memiliki banyak manfaat, diantaranya sebagai pengharum ruangan, pengusir serangga, dan penjaga kelembapan. Selain itu, kapur Barus bisa mengharumkan kamar mandi, mengharumkan lemari pakaian juga. Bau menyengat yang dihasilkan dari kapur Barus ini ternyata dapat mengusir serangga. Pasalnya, zat aktif di dalam kapur Barus, yaitu naftalena, dapat menimbulkan bau yang tak disukai serangga, sehingga serangga akan menjauhinya. Belakangan ini, nilai jual kristal kamper dan minyak kapur sudah kalah oleh nilai jual kayunya, sehingga produk non-kayunya menjadi kurang diminati. Sebagai jenis kayu perdagangan, kapur merupakan salah satu primadona, sehingga menjadi sasaran penebangan dan pemenuhan target tebangan di area hutan produksi atau hutan yang berstatus hak penguasaan hutan. Selain di kawasan hutan yang menjadi area HPH, kayu kapur yang di luar kawasan juga semakin langka karena adanya perubahan tutupan lahan dari kayu menjadi sawit, karet, atau coklat. Ditambah terbatasnya pengetahuan dan informasi budidaya tanaman kapur, sehingga masyarakat tidak memahami nilai pohon kapur dan nilai ekonominya. Pusat Penelitian Biologi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI telah memasukkan pohon kapur ke dalam 12 spesies endemik pohon di Nusantara yang terancam punah karena populasinya semakin hari semakin berkurang.